Hai, perkenalkan, Nama saya Billy Wicaksono, saya Absal Prima Maula. saya Muhammad Nur Salam. Saya Gris Vito Sejikro. Aku Muhammad Fatur Rahman. Kami adalah Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pasundan. Dan kami akan membahas 5 hal yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa IT dalam menjunjung tinggi Pancasila di dunia digital. Pertama, kurangi ketergantungan pada AI. AI itu senjata yang overpower banget. Contohnya kita bikin tugas, kayak artikel, laporan, atau skripsi. Coba kalian pasti pernah bikin pakai AI. Kita juga pernah kok, tenang, kita mahasiswa yang seperjuangan. Nah, AI ini banyak platformnya. Contohnya di WhatsApp ada Meta AI, yang dimana Meta AI ini tinggal kita suruh, contohnya kita bikin gambar orang malas. Meta AI ini gampang, langsung bikin dengan cepat dan resolusinya juga lumayan. Fun fact-nya, di data 2024, penggunaan AI pada 2024 ini sudah mencapai 1,3 juta orang, yang dimana angka itu lumayan banyak. Memang AI itu overpower banget, tapi AI itu banyak kelemahannya. Karena contohnya kalau kalian bikin skripsi menggunakan AI, dosen pasti tahu, karena penggunaan AI dengan penggunaan kerjaan manusia itu sangat beda dan terlihat jelas kalau kalian menggunakan AI. Memang AI itu sangat membantu, tapi fungsi AI yang sebenarnya bukan untuk itu. AI itu untuk mencari referensi, bukan solusi lalu copy paste. Dan fun fact-nya, AI itu bukan sebuah produk, tapi kita adalah produknya. Kutipan ini juga diambil dari video dokumenter Social Dilemma, yang dimana video tersebut menjelaskan pengaruh-pengaruh AI dalam kehidupan manusia. Jadinya, kalian harus pintar-pintar dong pakai AI-nya. Yang kedua, berperilaku bijak dalam menggunakan sosial media. Dunia digital itu luas banget, bisa menjadi tempat yang keren buat belajar, berbagi ide maupun connect dengan banyak orang. Tapi sayangnya di balik manfaat itu, ada juga sisi gelapnya di dunia digital ini. Contohnya kayak kasus bullying yang baru terjadi baru-baru ini di Ciamis. Ada seorang siswa MTS di Ciamis. Dia diduga menjadi korban bullying oleh seniornya di sekolahnya. Diduga seniornya ini melakukan teror-teror melalui chat-chat di WhatsApp. Bahkan sampai dia takut banget buat berangkat sekolah dan sampai dia pengen banget buat pindah sekolah. Bayangin deh gimana rasanya mendapat ancaman dan juga merasa tidak nyaman cuman gara-gara hal sepele melalui media sosial. Etika digital itu sederhana kok. Saring dulu lalu posting. Ingat, di balik layar itu banyak orang yang memiliki perasaan. Hormati pendapat orang lain meskipun pendapat mereka itu berbeda dengan pendapat kita. Jaga informasi pribadi. Jangan sampai informasi pribadi kita ini disalahgunakan. Dan yang paling penting, jangan ragu buat laporin konten negatif maupun tindakan cyberbullying yang terjadi di sekitar kalian. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita punya kekuatan buat bikin perubahan di dunia digital. Yuk mulai dari diri kita sendiri aja. Ingat, jari jemari kita memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, mencegah kebocoran data pribadi. Data pemerintahan bocor, dunia pendidikan rawan. Dalam 1 tahun terakhir, tepatnya tahun 2024, kasus kebocoran data di Indonesia makin sering terjadi dan bikin khawatir. Salah satu yang paling parah itu kejadian bulan Juni tahun 2024, di mana Pusat Data Nasional Sementara atau PDSN kena serangan ransomware. Efeknya apa? Lebih dari 2010 instansi pemerintahan kena imbas, termasuk imigrasi yang sampai sempat lumpuh total. Ini bukti nyata kalau sistem digital kita tuh masih belum aman banget. Nah, walau belum ada laporan besar tentang kebocoran data di sektor pendidikan, bukan berarti aman-aman aja. Sekarang semuanya serba online, mulai dari sistem belajar, data mahasiswa, sampai absen pun digital. Jadi ya tetap aja rendah kalau enggak dijaga keamanannya. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita semua harus peka sama masalah kayak gini. Bukan cuma belajar ngoding doang, tapi juga ngerti pentingnya keamanan data dan etika digital.
Kita juga punya peran buat edukasi orang-orang sekitar biar mereka tahu gimana cara lindungi data pribadi. Soalnya bisa jadi suatu hari nanti kitalah yang bakalan bangun sistem digital buat negara ini. 4. Bantu sediakan layanan teknologi untuk penyandang disabilitas. Selama beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya layanan teknologi untuk penyandang disabilitas mulai meningkat. Tapi realitanya, aksesibilitas di Indonesia masih belum merata. Banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses layanan publik, pendidikan, dan informasi digital karena kurangnya dukungan teknologi yang inklusif. Contohnya di sektor pendidikan, masih banyak platform belajar online yang belum ramah untuk tunanetra. Nggak ada fitur pembaca layar, navigasi yang rumit, dan video tanpa subtitle. Padahal, pendidikan adalah hak semua orang. Kalau aksesnya saja terbatas, gimana bisa semua warga negara dapat kesempatan yang sama? Di tempat lain, layanan publik seperti website pemerintahan juga banyak yang belum aksesibel. Belum tersedia fitur teks alternatif untuk gambar, navigasi keyboard, atau pengenalan suara. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mengurus dokumen penting secara mandiri. Teknologi untuk disabilitas udah makin canggih. Ada AI yang bisa bantu tunanetra mengenali objek di sekitar, aplikasi yang otomatis transkrip suara jadi teks untuk tunarungu, sampai kursi roda pintar yang bisa dikendalikan pakai sensor gerak. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita nggak cukup cuma bisa jago ngoding. Kita juga harus punya empati dan pemahaman tentang inklusivitas. Teknologi yang kita buat harus bisa digunakan untuk semua orang tanpa terkecuali. Pahami juga prinsip universal design. Pelajari accessibility standar kayak WCAG atau Web Content Accessibility Guidelines. Dan biasakan coding dengan praktik yang ramah disabilitas. Kita juga bisa mulai dari hal kecil, bikin proyek tugas kuliah yang ramah akses. Bantu UMKM bikin website yang inklusif. Atau bahkan edukasiin teman dan dosen tentang pentingnya aksesibilitas digital. Karena suatu saat nanti, bisa jadi kita yang bikin sistem untuk sekolah, rumah sakit, atau pemerintahan. Dan kalau dari sekarang kita udah punya mindset inklusif, kita bakal jadi bagian dari solusi, bukan masalah. Jadi, mulai sekarang, buka mata soal isu disabilitas. Pelajari bikin teknologi yang ramah bagi semua orang. Dan jadi bagian dari generasi pembawa perubahan digital. 5. Jangan coba-coba mengenal judi online. Judi online kini jadi candu digital yang merajalela. Cuma modal HP atau kuota siapapun bisa tergoda buat coba. Banyak platform janjiin cuan cepat, padahal realitanya lebih banyak yang buntu. Iklannya makin brutal dari media sosial sampai YouTube, bahkan pakai influencer dan toko virtual buat melabui kita. Data tahun 2024 menyebut pengguna aktif judi online Indonesia tembus 3 juta orang. Ngeri banget kan? Sekilas memang menggoda, main sebentar bisa dapat duit. Tapi faktanya, dari 9-10 orang malah rugi. Utang, bahkan jual barang pribadi demi balikin modal yang gak balik-balik. Kutipan kampanye anti judi luar negeri bilang, judi itu bukan soal menang atau kalah, tapi lu bakal kecanduan duluan sebelum sempat menang. Judi online bukan platform, kita jadi produknya. Saatnya sadar, waktu dan uang yang dibuang di judi online lebih baik dipakai buat hal yang bermanfaat. Belajar skill, bangun usaha, atau hobi yang bisa kasih penghasilan nyata. Jangan lupa jadi generasi yang kecanduan cuan instan, tapi lupa proses sukses yang sebenarnya. Itu dia 5 hal yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa IT dalam menjunjung tinggi Pancasila di dunia digital. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kesepian tanpa kekasih, sekian, terima kasih.